Orang Amerika, hati-hati. Kalian pasti sudah mendengar beberapa minggu terakhir tentang krisis pendingin udara yang terjadi di Inggris. Karena gelombang panas ini, kedilaan orang Eropa. Mereka mencoba membuatnya terdengar seolah-olah kamu tidak boleh punya pendingin udara karena itu buruk untuk lingkungan. Dan karena itu, kamu harus menahan panas sampai 40 derajat. Terserahlah, kamu sudah mendengar tentang drama itu. Tapi tahukah kamu bahwa sekarang hal itu akan terjadi di New York City? Karena Ibu Mamdani sendiri juga mengusulkan agar kalian semua berhenti menggunakan pendingin udara karena gelombang panas demi mencoba melindungi lingkungan. Karena faktanya kotanya tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk benar-benar menghadapi kenyataan bahwa orang-orang mungkin membutuhkan pendingin udara agar tidak benar-benar mati karena panas. Ini yang terburuk. Dan aku sudah bilang, ini tidak hanya terjadi di Eropa. Ini juga terjadi di Amerika. Dengarkan kegilaan ini. Derajat untuk mengurangi beban pada jaringan listrik kita. Dan kepada semua orang, bukannya berkata, seperti, kita punya masalah dengan jaringan listrik kita yang harus kita perbaiki. Dan ini adalah prioritas tertinggi kita, untuk memastikan semua orang bisa tetap sejuk selama gelombang panas. Dia bilang, kalian sebaiknya mengatur termostat kalian di 78 derajat. Itu tanggung jawab kalian. Seperti yang dikatakan wokeness, kehangatan kolektivisme. Mari kita lihat video yang konyol ini. Ini adalah bulan yang luar biasa untuk menjadi penggemar di New York City. Tapi minggu ini akan menjadi jauh lebih sulit. Kita akan memasuki gelombang panas yang mungkin paling ekstrim yang pernah dialami kota ini dalam lebih dari 1 dekade. Suhu bisa mencapai 100 derajat dengan suhu terasa sepanas 112 dan tetap panas hingga akhir pekan. Kami sudah siap, tapi kami ingin memastikan kalian juga siap. Terutama jika kalian sedang merayakan Piala Dunia atau 4 Juli atau menyewa MSG untuk menikah. Secara hipotetis, hal terpenting yang bisa kalian lakukan di cuaca panas seperti ini adalah tetap di dalam ruangan dengan pendingin udara. Ini sangat penting untuk anak-anak, orang lanjut usia, mereka yang memiliki masalah pernapasan atau jantung, serta untuk hewan peliharaan kalian. Sekarang, jika kalian harus keluar, perhatikan tanda-tanda heat stroke, seperti kebingungan, pusing, mual, dan kesulitan bernapas. Maksudku, apa ada di antara kalian yang merasa ini norak karena seorang wali kota melakukan ini? Aku merasa ini norak. Segera hubungi 911 jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gejala-gejala ini. Jika Anda tidak memiliki AC atau AC Anda tidak cukup dingin, carilah salah satu pusat pendingin di NYC, seperti perpustakaan ini. Kunjungi nyc.gov/nyc.gov/beattheheat untuk menemukan salah satu dari ratusan pusat pendingin yang buka di dekat Anda sekarang hingga Sabtu. Anda juga bisa menelpon 311 atau cukup melihat keluar. Kios Link NYC akan menampilkan petunjuk arah ke pusat pendingin terdekat. Jika Anda bekerja di luar ruangan dalam cuaca panas seperti ini, penting untuk lebih berhati-hati dan mengetahui hak Anda. Jika Anda adalah pekerja pengantar, Anda berhak menggunakan kamar mandi di bisnis manapun tempat Anda mengambil pesanan. Dan ingat, Bukankah itu luar biasa? Ini sangat memalukan. Tapi ingat, dia di sini berkata, teman-teman, pergilah ke pusat pendingin kota New York kita, dan sebagainya. Tapi dia juga di sini mengatakan, pastikan Anda tidak mengatur termostat terlalu dingin, karena kita tidak ingin membebani jaringan listrik. dan kepada setiap bisnis. Ah, ah. New York. Di luar sana panas dan jaringan listrik bekerja lembur untuk menjaga kita tetap sejuk. Atur AC Anda ke 78 derajat. Matikan lampu, elektronik yang tidak Anda gunakan. Dan cabut apapun yang bisa dicabut. Kota kita juga ikut berupaya. Menjaga aturan 78 derajat di gedung-gedung kami, mematikan lampu saat permintaan listrik sedang tinggi, meminta mitra swasta melakukan hal yang sama, dan mematikan peralatan yang tidak penting. Jaringan listrik yang stabil berarti AC tetap menyala dan nyawa bisa diselamatkan. Mari kita kurangi permintaan listrik dan hadapi panas ini bersama-sama. Maaf. Jadi sekarang pemerintah yang menentukan pada tingkat berapa, ya dia seorang wali kota, bukan pemerintah pusat. AC Anda harus diatur. Daripada mengakui bahwa mereka tidak punya kapasitas untuk menangani masalah ini dengan benar. Kalian semua tahu, aku tidak suka memakai produk di kulitku, karena aku tidak mau merasa lengket atau pori-poriku tersumet. Aku hanya ingin merasa bersih. Dan aku tahu, tidak punya ritual perawatan wajah itu seperti sebuah kejahatan. Tapi sekarang setelah aku menemukan OneSkin, sepertinya aku harus mengakui kalau aku selama ini salah. Kalian tahu, aku memang belum tua, tapi belakangan ini aku mulai melihat perubahan pada kulitku, yang sepertinya memutuskan sudah waktunya menua. Dan itu benar-benar menyebalkan. Tapi setelah banyak dibujuk oleh teman-temanku, akhirnya aku memutuskan untuk mencobanya. Dan ya, sekarang aku jadi wanita yang berbeda. Aku tidak pernah mempromosikan sesuatu yang tidak aku percaya. Kalian semua sudah tahu prinsipku. Tapi maksudku, coba lihat saja. Bagaimana menurut kalian? Dan ini bukan cuma pengalamanku saja. OneSkin punya lebih dari 10.000 ulasan bintang 5. Dan sekarang, mereka menjadi pemimpin dalam menjaga kesehatan kulit jangka panjang. Aku harus memperingatkan kalian bahwa tidak seperti yang internet ingin kalian percayai. Sebenarnya kalian tidak perlu rutinitas yang rumit untuk mendapatkan kulit yang lebih bagus.
Lahir dari lebih dari 1 dekade penelitian tentang umur panjang, Peptida OneSkin OSO1 terbukti mampu menargetkan tanda-tanda penuaan yang terlihat, membantu kamu mendapatkan kulit tersehatmu sekarang dan seiring bertambahnya usia. Untuk waktu terbatas, coba OneSkin dengan diskon 15% menggunakan kode MEIRAKA di oneskin.co/oneskin.co/MEIRA. Itu diskon 15%, oneskin.co dengan kode MEIRAKA. Setelah kamu membeli, mereka akan menanyakan dari mana kamu mendengar tentang mereka. Jadi tolong, dukung acara kami dan katakan bahwa kamu datang dari kami. Dan di sini ada orang Amerika yang telah mengejek apa yang terjadi di Eropa, dan benar-benar terkejut serta ketakutan dengan kenyataan bahwa kamu sebenarnya bisa menghadapi gelombang panas seperti yang dilakukan Eropa. Dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Dan mereka lupa bahwa itu sebenarnya sudah sampai juga ke kota-kota mereka. Itulah yang sedang dilakukan Mamdani sekarang. Karena pengambil alihan oleh orang-orang gila yang mencoba meyakinkanmu untuk menyerahkan kebebasanmu di rumah. Dan begitu saja melepaskannya. Beri tepuk tangan untuk kebaikan hukum syariah kolektif di dunia. Itu ada di mana-mana. Jadi, ada drama besar yang sedang terjadi sekarang di Eropa karena gelombang panas. Suhunya sekitar 40 derajat di luar. Dan selama bertahun-tahun, kampanye lingkungan telah berusaha membuat orang percaya bahwa AC benar-benar masalahnya. Lupakan saja fakta bahwa Eropa hanya bertanggung jawab atas, entahlah, 5% emisi buruk ke atmosfer. Sedangkan Tiongkok bertanggung jawab sekitar 35%. Dan tidak ada yang fokus pada hal itu. Pemerintah Eropa sebenarnya telah menyalahkan Amerika atas masalah Aceh. Dan tidak, saya berharap saya bisa bilang ini berlebihan. Eropa sedang meleleh. Suhu di Frankfurt 41 derajat. Kemarin saya keluar dan bertemu tetangga saya di tangga. Kamu, bagaimana kamu bertahan dengan panas ini? Dia bertanya pada saya. Saya jawab, ya memang berat, tapi mau bagaimana lagi? Perubahan iklim, ini semua gara-gara orang Amerika. Saya bilang begitu, dia mengangguk dan mengelap keningnya. Iya, jadi kemarin saya pasang AC, sekarang enak dan sejuk. Ayo mampir minum bir, kita bisa nonton Piala Dunia bareng. Dia mengajak, saya bilang, tidak terima kasih, dan menatapnya dengan jijik. Saya naik ke atas dan melaporkannya ke Dewan Kota. Dia harus melepas unit AC itu, atau membayar pajak kompensasi karbon. Bagaimana bisa orang-orang begitu egois? Kenyamanan pribadi tidak pernah sebanding dengan merusak planet kita. Inilah sebabnya, seluruh dunia menjadikan Uni Eropa sebagai acuan, yang memang jauh lebih maju secara budaya dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Sekarang, kalau kamu tidak mengerti bahwa ini hanya lelucon, berarti kamu harus memperbaiki selera humormu. Tapi yang dia lakukan di sini adalah merujuk pada cerita sebenarnya tentang apa yang sedang terjadi. Ada dorongan secara harfiah dari pemerintah Eropa untuk memberitahu masyarakat bahwa mereka sebaiknya tidak memasang AC. Bahwa jika mereka tetap melakukannya, maka mereka akan dikenakan pajak untuk itu. Meskipun faktanya orang-orang benar-benar meninggal karena panas di seluruh Eropa. Karena mereka termakan isu perubahan iklim yang konyol ini. Dan ketika saya bilang orang-orang benar-benar hampir meninggal, itu bukan berlebihan. Ini adalah seorang pria yang sedang berada di kereta tanpa pendingin udara. Oke. Lihatlah dia. Maksudku, aku pasti pingsan. Aku pasti pingsan. Kalau suhunya 40 derajat dan aku ada di kereta, aku nggak tahu harus bagaimana. Ini adalah kisah tentang seorang sopir bus yang mengalami kecelakaan setelah dia pingsan karena tidak ada AC di dalam bus. Benar-benar kecelakaan. Karena supirnya pingsan akibat panasnya bus yang tidak memiliki pendingin udara. Panas ekstrim itu mematikan. Ini mematikan dan membunuh lebih banyak orang di Eropa setiap tahun dibandingkan jumlah orang yang dibunuh oleh senjata api di Amerika. Agar orang-orang bisa memahami betapa pentingnya masalah ini. Namun tetap saja, kamu masih melihat fenomena aneh di mana orang-orang mencoba membuat orang lain merasa bersalah karena memiliki pendingin ruangan di rumah mereka. Tapi inilah yang sedang terjadi di Eropa. Mereka mencoba meyakinkanmu bahwa kebaikan bersama jauh lebih penting daripada kebutuhan pribadimu. Datangkan banyak imigran. Tidak masalah jika mereka memperkosamu. Jangan pakai pendingin ruangan. Iklim lebih penting daripada kamu tidak mati karena kepanasan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Beginilah cara pemerintah mendorong semuanya. Dan ini benar-benar fenomena paling gila di mana-mana. Inilah mengapa orang Amerika panik tentang ramainya perdebatan soal Aceh ini dan mengapa ini sekarang menjadi isu sayap kanan. Begini, aku tidak percaya bahwa pendingin ruangan adalah masalah politik. Menurutku, pendingin ruangan adalah salah satu penemuan manusia yang paling luar biasa. Ini benar-benar mengubah cuaca. Dan ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak menjadi masalah politik. Orang-orang seharusnya diizinkan memiliki pendingin ruangan. Itulah alasan mengapa itu diciptakan. Namun entah bagaimana, kaum kiri telah membuatnya seolah-olah memiliki pendingin ruangan itu buruk.
Jika kamu berpikir untuk membeli pendingin ruangan, kamu dianggap merusak iklim. Jadi, kaum kanan berpikir, tidak, orang-orang seharusnya diizinkan menentukan suhu rumah mereka sendiri. Itu hal yang sangat wajar. Kalau kamu mau pemanas dinyalakan, nyalakan saja. Kalau mau dimatikan, matikan saja. Mau pakai pendingin ruangan? Silakan, nikmati saja. Sekarang, perlu diingat bahwa di Eropa, karena di sana umumnya sangat dingin, semua bangunannya dirancang untuk menjaga panas tetap di dalam rumah. Jadi saat gelombang panas, tidak ada infrastruktur pendingin. Rumah-rumah menjadi sangat-sangat panas. Itulah sebabnya orang-orang bisa meninggal. Pendingin udara adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Tapi sekarang ide yang sama mulai muncul di New York. Alih-alih hanya terjadi di Eropa, sekarang mereka mulai memberitahu Anda seberapa banyak Anda harus menggunakan pendingin udara demi kebaikan bersama. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Dan menurut saya, kita semua tidak seharusnya menerima hal ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.